Kamu harus tahu keadaan manusia di hari pembalasan. Silahkan subscribe yang sudah subscribe, semoga Allah jadikan ahli surga. Manusia pada saat itu bercampur baur perasaannya. Banyak orang tua yang lari dari anaknya karena takut akan pertanggungjawabannya. Begitupun seorang suami lari dari istrinya, pemimpin lari dari rakyatnya, dan banyak pula yang lainnya. Mereka berlari ke sana kemari mencari syafaat, dengan raut muka yang berbeda-beda. Ada yang hitam legam dengan penuh cucuran keringat, ada yang berseri-seri dengan berjalan santai, bahkan ada wajah yang diserupakan dengan binatang. Mereka menunggu penghisaban atas amal-amalan mereka sewaktu di dunia. Teriakan, tangisan dan raungan penyesalan dari manusia laknat sewaktu di dunia tak henti-hentinya. Tapi ingatlah, rahmat Allah meliputi amarahnya. Perbanyaklah beristighfar sewaktu di dunia. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu keadaan manusia di hari pembalasan. Silahkan subscribe yang sudah subscribe, semoga Allah jadikan ahli surga. Manusia pada saat itu bercampur baur perasaannya. Banyak orang tua yang lari dari anaknya karena takut akan pertanggungjawabannya. Begitupun seorang suami lari dari istrinya, pemimpin lari dari rakyatnya, dan banyak pula yang lainnya. Mereka berlari ke sana kemari mencari syafaat, dengan raut muka yang berbeda-beda. Ada yang hitam legam dengan penuh cucuran keringat, ada yang berseri-seri dengan berjalan santai, bahkan ada wajah yang diserupakan dengan binatang. Mereka menunggu penghisaban atas amal-amalan mereka sewaktu di dunia. Teriakan, tangisan dan raungan penyesalan dari manusia laknat sewaktu di dunia tak henti-hentinya. Tapi ingatlah, rahmat Allah meliputi amarahnya. Perbanyaklah beristighfar sewaktu di dunia. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu perbuatan yang dapat menggugurkan amalan besar. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berserakan. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba jelaskan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan beribadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu tanda Anda terkena sihir penghalang rizki. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga rizkinya lancar. Inilah ciri kalau Anda dihalangi rizkinya. 1. Selalu gagal dan bangkrut. 2. Susah dapat pekerjaan. 3. Usaha yang tadinya ramai mendadak sepi. 4. Menyalahkan Tuhan. 5. Kecenderungan putus asa dan ingin bunuh diri. 6. Emosi yang tanpa sebab. 7. Bertikai antara suami dan istri tanpa sebab yang jelas. 8. Mendadak pesimis dan tidak percaya diri. Cara mengatasinya, lawanlah rasa malas itu, semangatkan diri Anda dan percayalah tidak ada kekuatan selain Allah. Bacalah almat surat atau zikir pagi petang setelah subuh dan sehabis asyar. Sesungguhnya setan itu sangatlah lemah. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, mendekati pun tidak boleh. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga Allah jaga pandangannya dari zina. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. 1. Menjalani pergaulan bebas, seperti berpacaran. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. 3. Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten, tayangan yang dapat merangsang nafsu syahwat. 5. Membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang dapat menimbulkan birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampilkan lekuk tubuh, dan transparan seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis juga dapat mendekati pada perbuatan zina. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, kenapa babi jadi haram. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga masuk surga tanpa hisab. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
Alasan hukum haramnya babi dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Selain itu di dalam Islam diajarkan semina waktona, artinya kami mendengar dan kami taat. Yang dimana ketika Allah sudah berfirman, dan Rasulullah sudah bersabda maka kita wajib menjalankannya. Babi dianggap sebagai hewan yang tidak suci. Babi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Makanan haram dapat memengaruhi akhlak dan moral. Juga tertuang di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, inilah makanan jin kafir. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga tidak diganggu jin. 1. Darah. Darah termasuk salah satu kotoran yang harus dibersihkan, baik itu darah luka maupun darah haid. Darah yang tidak dibersihkan dapat menjadi makanan bagi jin dan setan. 2. Tulang. Kalian memiliki bahan makanan, di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah, maka ketika kalian pegang akan menjadi penuh dengan daging. Sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian, jin kafir. Hadis riwayat Muslim. 3. Janin bayi. Janin bayi pada ibu hamil dipercaya menjadi salah satu makanan jin. Jin biasanya berkeliaran saat matahari mulai terbenam atau menjelang maghrib. 4. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu. Inilah percakapan iblis kepada anak buahnya. Silakan subscribe. Yang sudah subscribe semoga rumah tangganya samawa. Iblis berkata, jika kau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Jika ia sudah lelah, ambil rasa syukurnya. Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga dan ia merasa tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Ambil rasa syukurnya. Buatlah ia merasa kurang dari sisi materi, sehingga mudah mengeluh kepada suaminya. Sibukkan matanya untuk melihat kebahagiaan orang lain dan buatlah ia lupa akan kebahagiaan yang ia miliki. Buatlah ia merasa minder dan merasa tidak berharga. Setelah itu ambillah juga sabarnya, resahkan hatinya agar ia merasa ada banyak masalah dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anak dan suaminya. Goda lisannya untuk berkata kasar, hingga nanti anaknya mencontohnya dan tak menghargainya lagi. Lalu bertambahlah kemarahan hingga hilanglah aura surga dalam rumah. Dan kau akan menemukan perlahan, rumah itu rusak. Dari pintu seorang ibu, jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun namun masuk neraka. Silahkan subscribe. Yang subscribe semoga dirahmati Allah dan masuk surga. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun dan mati dalam keadaan sujud. Tibalah hari pembalasan. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu berkata, masukkanlah aku dengan amalku. Kemudian Allah berfirman, hitunglah amal hambaku ini dengan nikmat yang telah kuberikan dengan amal yang dilakukannya. Maka didapatilah nikmat melihat yang diberikan Allah kepadanya itu tidak ada apa-apanya dibanding ibadahnya selama 500 tahun. Itu hanya satu nikmat belum nikmat yang lainnya. Maka Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam api neraka. Tetapi kemudian Allah mengampuni hamba tersebut. Berkatalah malaikat Jibril, sesungguhnya segala sesuatu itu sebab rahmat Allah. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, ada perkara yang akan menggugurkan amalanmu. Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal soleh. Yang pertama hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atas suatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Yang kedua marah. Sesungguhnya marah merupakan perbuatan setan, maka berusahalah menahan diri. Karena orang yang cerdas itu orang yang pandai memanage emosinya. Yang ketiga gibah. Gibah dikisahkan ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang keempat zalim. Orang zalim adalah orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak karena gugurnya amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Yang kelima panjang angan-angan. Hal ini yang akan cenderung membuat manusia jadi pemalas, jauh dari tawakal dan keimanan. Yang keenam kekaguman yang berlebihan terhadap diri sendiri. Bahaya penyakit ini bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam bentuk kemusyrikan. Jangan lupa subscribe. Kamu harus tahu, ciri-ciri orang yang sholatnya diterima Allah. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe semoga Allah berikan rizki yang melimpah. Banyak di antara kita yang rajin sholatnya tapi buruk perbuatannya, rajin sholatnya tapi kikir hatinya, itu salah satu tanda bahwa sholat Anda tidak diterima. Mari perbaiki sholat kita dengan berawal dari bersuci, gerakan, dan bacaan sholatnya. Inilah ciri orang yang sholatnya Allah terima. Pertama, selalu bertawakal kepada Allah, tidak berkeluh kesah dan was-was dalam hidup.
Kedua, tidak sombong dan baik tutur katanya. Ketiga, tidak lagi mengulangi maksiat yang sama. Keempat, tidak ungguh dunia. Kelima, suka bersedekah. Jangan lupa subscribe. Saat hari kiamat nanti, malaikat maut diperintahkan mencabut nyawa iblis dengan kasar dan wajah yang sangat menakutkan. Yang sudah subscribe semoga tidak sesat. Kemanapun iblis pergi, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Dengan putus asa, iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu aku celaka, seandainya saja kamu tidak diciptakan." Kemudian iblis berlari lagi, akhirnya ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan. Di sana sudah ada malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Saat itu, bumi dikelilingi oleh malaikat Zabaniyah, mereka melempar iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih. Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Jangan lupa subscribe."